welcome back to God's Word. Dan kali ini akan ada sesuatu yang beda, di mana ini adalah sebuah khotbah atau firman yang nggak biasa. Soalnya ya ini sangat-sangat berkebalikan dengan dunia. Saya kasih judul yaitu adalah berkat saat tidur nyenyak. Ya, sebuah berkat atau Tuhan melakukan sesuatu pada saat kita itu sedang tidur nyenyak. Jadi di saat kita tidak melakukan sesuatu, di saat kita tidak bekerja, just sleep, dan ya supaya badan ini tetap sehat, tetap fit dan lain-lain, begitu aja. Yuk sama-sama yuk kita buka di Alkitab kita akan buka sama-sama di, tunggu ya saya agak nyamping ya supaya nyaman. Kita akan buka di bagian Mazmur 127 ayat yang kedua. Nah, jadi Anda semuanya bisa baca full seperti biasa supaya tahu konteksnya bagaimana. Yang di pasal 127 ini saya akan baca mulai yang ayat 2 saja ya. Oke, saya akan bacakan buat Anda. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, ini jelas-jelas firman yang singkat, tapi ya nggak biasa. Ini powerful banget. Dan ini adalah nyanyiannya Salomo, anak Daud, cucunya Isai. Sebuah penghormatan bagi kalau kita mengenal Salomo. Dia adalah tokoh dalam Alkitab yang paling bijaksana. Jadi the wise king ya pada saat itu, pada perjanjian lama. Dan sampai saat ini pun kayaknya nggak ada yang lebih bijaksana kayaknya dibanding Salomo. Bahkan ketika kita lihat ada siapa mengendalikan dunia ini, kayaknya dia nggak bijak kayak Salomo sih. Salomo itu punya hikmat bijak yang betul-betul Tuhan kasih. Ketika dia berdoa pun dia hanya minta namanya hikmat. Dia nggak minta yang lain. Ya kita nggak bahas Salomo, next time saja. Kita akan bahas mengenai berkat Tuhan. Tuhan pun kan ada, dia itu berkata bahwa kekayaan itu adalah Tuhan yang kasih. Susah payahmu nggak akan menambahinya. Jadi ketika kita mengusahakan sesuatu berlebihan, kita bekerja berlebihan, tujuannya baik. Tapi kata Habakuk, bukankah akan ada yang bocor suatu saat? Jadi ketika kita nggak hati-hati, emang income kita banyak, tapi yang hilang, yang outputnya itu bisa hilang kecil-kecil itu. Siapa yang nambal kalau bolong? Nah, kita mesti tahu pada suatu hal yang lain, bahwa Tuhan memberkati kita di saat kita sedang tidur nyenyak. Bukankah Hawa diciptakan ketika Adam sedang tidur nyenyak? Lalu diambillah satu bagian tulang rusuknya Adam, lalu dibentuklah dengan nafas kehidupan, yaitu adalah Hawa sebagai penolong hidup Adam. Nah, ketika kita tahu bahwa Tuhan itu memberkati di sisi yang lain, ada 1-2 berkat yang kita tidak akan bisa dapetin kalau kita nggak lewati hal itu. Contoh, berkat pernikahan kudus. Kalau kita nggak bisa mendapatkan pernikahan kudus, itu akan lenyap. Yang kedua adalah sama seperti hak kesulungan. Hak kesulungan pun kalau sudah diambil nggak bisa, sulit kalau mau ngambil kembali. Itu adalah sesuatu yang nggak bisa kembali. Jadi itu adalah berkat yang istilahnya adalah berkat spesial. Kalau kita gagal nggak bisa kembali. Kemudian ada banyak hal, ketika tidur nyenyak, ketika persepuluhan. Jadi sebetulnya banyak. Beberapa berkat spesial itu ada. Spesialnya itu apa? Spesialnya itu adalah sebuah berkat yang unik, yang hanya ada spesial untuk Anda dan saya. Jadi ketika Anda dapat apa, saya belum tentu dapat hal yang sama, tapi saya dapat hal yang lain. Jadi istilahnya sesuatu yang Anda banget lah ya. Jadi kalau misalnya itu kehilangan, ya sudah, mau gimana lagi. Nasi udah jadi bubur, ya sudah dimakan saja. Mau gimana lagi, dinikmatin gitu loh. Itu sudah sebuah resiko atas suatu tindakan dan kita nggak bisa mengulang lagi. Tapi kalau namanya dosa, pengampunan, itu masih bisa. Selagi nyawa ini masih berjalan, masih hidup, masih bisa. Tapi kalau nyawa udah diputus, selesai sudah semuanya. Jadi kita akan tahu betapa pentingnya hal itu ketika Tuhan itu seolah-olah
tidak bekerja. Sebetulnya Tuhan itu bekerja di sisi yang lain. Ketika kita sedang tidur nyenyak, Tuhan tetap terjaga. Ketika kita terjaga, lagi berusaha, apakah itu bagus? Yes. Firman kayak gini bukan untuk malas-malasan, kayak ya udah kita malas-malasan aja, bobo aja dan gak usah bekerja lagi. No. Yang diinginkan adalah jangan workaholic. Jangan terlalu giat bekerja sampai mengorbankan sesuatu, baik itu Tuhan, family, dan lain-lain. Pokoknya demi ambisimu, tujuanmu. Tapi ini lebih ke khotbah yang kamu mesti tahu bahwa Tuhan itu memberkati di sisi yang lain, dan berkat itu tidak bisa untuk kamu dapatkan kalau kamu nggak mau ngikutin hal tersebut. Dan apakah hal itu sulit? Sebetulnya nggak sulit. Soalnya Tuhan menciptakan siang dan malam, bukan? Siang untuk berusaha, malam untuk kita santai, relax, tidur nyenyak, dan sebagainya. Ketika kita ngumpul dengan family, kebersamaan juga pada saat malam, bukan siang-siang. Tapi ketika hal itu sudah mulai kacau dan kebalik, maka itu dipontang-pantingkan sama iblis. Ketika iblis udah tahu kayak, itu sama aja lah, gak ada gunanya lah. Kamu doa-doa doang, gak usaha, gak akan ada gunanya. Betul sih. Cuma yang jadi masalah adalah fokus Anda jadi usaha. Jangan-jangan Anda ke Tuhan itu soalnya Anda ada maunya aja. Jadi ketika Tuhan aku butuh ini, doa dekat sama Tuhan. Ketika udah dapet jauh, gak peduli, seolah-olah ini kan hasil usahaku. Kalau gak bekerja, gak berusaha, mana ada aku bisa kayak gini. No. Kamu sangka kesehatan itu siapa yang kasih? Ketika kamu berusaha sebaik-baiknya, habis itu kamu kayak mengusahakan waktu demi waktu, nambah jam kerja, kemudian kamu kayak gak kalah-kalah, badan kamu kuat. Siapa yang kasih? Kalau bukan yang di atas. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Sebab kalau sampai dihitung-hitung, kita pasti akan salah, kalah, dan akan malu. Sebab kenapa? Ketika kita dihitung, kita bakal langsung ketahuan. Jam sekian kamu kasih ini, jam sekian kasih ini, jam sekian gini. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Kita aja nggak layak kok. Awalnya kita itu nggak layak, tapi kita dilayakkan oleh Tuhan. Jadi tolong jangan hitung-hitungan. Sebab kalau dihitung balik, kita nggak akan bisa untuk melawan perhitungan itu, dan kita pasti akan kalah. Because He is God. Dia adalah Tuhan. Kita apa tuh? Cuma manusia biasa. Jadi ketika kita tahu bahwa sesungguhnya dalam tidur nyenyak Tuhan memberkati. Berkat itu bukan masalah sebuah hal yang nominal ya. Kekayaan, sesuatu bisa dihitung, kekuasaan, follower dan lain-lain. Enggak, berkat itu bukan masalah gitu. Berkat itu simple. Dimana kayak setiap pagi kita masih bisa hidup, ada damai. Banyak loh, kalau Anda semuanya tahu, banyak yang kaya-kaya itu bingung pada saat dia mau tidur malam tuh bingung, kayak cemas gitu loh. Cemas akan kekayaannya. Besok ini mesti investasi kemana? Habis itu aman gak ya? Pengamanannya gimana? Nanti kalau ada maling gimana? Banyak sekali excuse, alasan demi alasan. Soalnya kenapa? Dia takut, dia was-was, gak ada damai. Kenapa gak ada damai? Dia gak terbiasa dengan Tuhan. Jadi sempet kan dulu ada kayak kejadian apa gitu, dalam satu malam sebuah industri hilang. Hilang itu maksudnya ada konsleting dan ya lenyap besoknya. Dan ujung-ujungnya yang punya jadi gila. Dulu ada kasusnya. Nah, cuman ketika kita tahu bahwa kita tahu fokusnya ke Tuhan, Tuhan yang kasih, terus supaya nggak menambahin, bukan berarti kita nggak usah bekerja, tapi kita bekerja dengan optimal, bukan berlebihan. Optimal udah cukup. Ada kalanya dalam kehidupan ini, ada waktunya untuk bersyukur, ada waktunya untuk cukup. Ketika kita dikasih kapasitas lebih, Tuhan pasti akan kasih kapasitas lebih. Contoh, ketika Anda pegang gelas minum ya, kalian isi semuanya gelas itu. Nah, gelas itu hanya bisa menampung yang ada di gelas itu. Beda kalau kalian tiba-tiba dikasih botol yang segini mungkin. Botol itu akan bisa menampung lebih banyak dibandingkan gelas yang tadi. Sama seperti kehidupan kita. Kalau kuota hati kita itu makin lama kualitasnya makin naik. Misalnya segini kuotamu, hati ini hanya bisa diisi segini.
Tapi ketika kuota itu makin luas, makin hebat lagi, maka isinya pun juga akan lebih banyak. Jadi kita kalau ngomongin sebuah berkat, nggak masalah ngomongin masalah money melulu, tapi kita ngomong masalah hal-hal yang lain. Berkat jasmani juga, habis itu kedamaian yang indah juga, yang di dalam jiwa. Jadi ketika kita ngomong masalah berkat itu bagaimana ya? Kayak sesuatu yang kita nggak usah mengusahakan tapi dikasih. Paham nggak? Kayak Anda itu nggak ada tujuan apa-apa, cuman kenal doang, tiba-tiba kayak dikasih sesuatu sama teman Anda, sama siapa gitu. Jadi Anda nggak ulang tahun, nggak bantuin dia, nggak ada apa-apa gitu, bersikap biasa aja gitu loh. Mungkin hanya kenal doang, tapi kayak berkat itu ada, dikasih, dan itu akan ada senantiasa mestinya hati yang bersyukur juga. Jadi ketika kita dalam tidur nyenyak, itu adalah saat dimana kita charge. Seperti HP tuh, HP kalau misalnya dia lowbat, kita butuh ngecharge dia supaya dia itu bisa optimal kembali. Sebab ketika dia lowbat 5% ke bawah, pasti kebanyakan HP-nya akan kayak melemot, agak-agak lambat, kemudian lama-lama mati. Sama seperti kita manusia. Kadang-kadang mungkin charge bagi kita mungkin tubuhku nggak capek kok, aku masih kuat bekerja, aku pasti hebat lagi soalnya aku masih muda. Tapi tahu nggak yang di dalam jiwa kamu itu loh, jiwa Anda dan saya itu gimana, lama-lama tergoncang gitu loh. Jadi tubuh ini kuat, vesselnya kuat, tapi kontennya, dalamnya itu makin lama makin tipis, kekikis. Sama seperti batu kena hujan, makin lama ya batunya gede, jadi kekikis, kecil. Sama kayak kita, fisik kita kuat, tapi jiwa kita sangat-sangat lemah setelah itu. Dan di sini itu Tuhan betul-betul memberkati kita lewat banyak hal. Tidak mengenai semuanya adalah mengenai mujizat, mengenai sebuah tuntunan, tapi kadangkala Tuhan itu memberkati apa yang mata kita belum lihat, telinga belum kita dengarkan sama sekali, dan juga apa yang belum timbul di dalam hati. Dia telah sediakan bagimu. Jadi khotbah kayak gini, khotbah yang tidak mudah dimengerti oleh kebanyakan. Tapi khotbah ini mengandung makna lawatan Tuhan bagi yang bisa mengilhami khotbah ini. Kenapa demikian? Ini bukan makanan enteng. Ini udah stick. Saya kasih itu proteinnya doang. Jadi sudah ke inti. Ketika Anda bisa mengelola, bisa makan stick ini, maka stick itu akan berguna bagi tubuh Anda. Bayangkan kalau anak kecil nggak bisa makan stick, bingung, alot, nggak enak, dan lain-lain. Tapi ketika kita udah dewasa, kita makan stick dengan sekali potong, begitu dagingnya, habis itu begitu mungkin potongannya, habis itu ada kayak bumbunya, betul-betul kayak membuat tubuh kita itu kayak ini makanan yang yummy sekali. Jadi ketika kita ngomong masalah sebuah berkat di saat tidurnya, ini adalah firman yang tidak terkenal, tapi yang mengenal firman ini bisa maju. Why? Soalnya ketika kita di charge up, kita dipulihkan kembali, akan ada semacam kita ngasih celah pada Tuhan. Ketika hati atau jiwa kekikis makin kecil, akan ada semacam kebanggaan, kesombongan bahwa ini semua berkat usahaku saja. Tuhan diam aja. Ketika aku susah, Tuhan gak berkati aku. Tapi ketika aku bekerja, aku workaholic, aku mendapat apa yang aku mau. Padahal Anda kehilangan sesuatu yang lain. Contoh, ketika Anda adalah ayah dalam sebuah family, sebuah kepala, pemimpin di situ, Anda kehilangan hubungan dengan anak Anda. Soalnya Anda workaholic, paginya nggak ketemu anak, malamnya nggak pulang, lebih malam lagi pulangnya. Anaknya udah tidur nyenyak. Dan itu siklusnya diulang-ulang. Anda akan kehilangan momen. Paham nggak?
ada 1-2 hal kalau Anda lakukan berlebihan, Anda kehilangan momen. Jadi ketika Anda ngomong yes atau ya di satu tempat ini, Anda ngomong no di tempat yang lain. Jadi kalau misalnya Anda janjian nih, oke, aku bakal ke mall besok jam 10 sama kamu gitu. Setelah itu ada yang ngajak lagi, besok itu dong temenin aku ke sekolah jam 10. Itu pilihan. Ketika Anda menemani sekolah tadi jam 10, maka Anda mesti meng-cancel. Maaf ya, nggak bisa, aku ke mall. No, Anda nggak bisa kayak di 2 tempat bersamaan, di sekolah jam 10, di mall jam 10. Tapi Anda memilih salah satu. Begitu pula dengan segala tindakan di hidup ini. Iman pun punya resiko. Kalau iman nggak ada resikonya, itu bukan iman. Jadi ketika kita ngomong masalah sebuah berkat yang terselubung, ini termasuk berkat yang terselubung, yaitu adalah berkat di saat kita di dunia, berkat yang tidak banyak diketahui, tapi begitu diketahui powerful. Ini sama kayak kita ngomong masalah berkat hak kesulungan mengenai perpuluhan pernikahan kudus. Jadi ada beberapa hal, nggak banyak sih, tapi itu tidak bisa didapatkan dan itu penting. Dan kalau bisa Anda dan saya mendapatkan hal tersebut bukan dikarenakan kita pengen hidup enak, tapi ya Tuhan itu menciptakan manusia sangat amat baik, dan Dia pun juga pastinya menginginkan manusia mempunyai sifat dan juga sikap seperti Dia Sang Pencipta. Iya kan? Pencipta selalu ingin ciptaannya seperti Dia, bukan ciptaannya makin terbalik, makin kacau dan nggak sesuai. Ya, jadi sekilas saja mengenai khotbahnya, cukup panjang tapi nggak panjang-panjang banget. Soalnya di sini emang Tuhan lebih fokusin ke bagaimana Anda bisa di dunia. Maknanya itu bukan slip doang. Masalah maknanya itu adalah bagaimana Anda bisa ngasih tempat untuk Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Tidak melulu semua tentang you, jadi tentang Dia juga, tentang Tuhan juga. Libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Jadi apakah kalau misalnya bekerja mulu itu baik-baik, tapi jangan mengorbankan sesuatu yang lain. Tetap lindungi apa yang Anda punya, family, teman, dan lain-lain, hubungan yang lain lindungin. Jangan mengorbankan hal itu hanya untuk kepentingan duniawi sesaat doang. Oke, kali ini sudah selesai mengenai khotbahnya, dan saya akan mendoakan Anda mengenai Anda yang terlalu giat, ambisius pada suatu hal, sampai mengorbankan sesuatu demi mencapai hal itu. Jangan-jangan nanti gak bahagia loh. Oke, langsung aja kita doa yuk. Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan Yesus buat penonton yang menonton. Hamba minta Tuhan Yesus, untuk-Mu Tuhan, Engkau akan tumbuhkan Tuhan Yesus suatu hati yang bersyukur, sehingga sesuatu yang sangat-sangat ambisius, sangat-sangat dikerjakan, sangat-sangat ingin capai, itu mulai agak dipendam sedikit. Saat ini juga Tuhan, hamba minta Tuhan Yesus Tuhan, supaya anak-anak-Mu ini semakin sehat di mata-Mu Tuhan. Hamba minta Tuhan Yesus saat ini juga Engkau kasih suatu hikmat untuk melihat bahwa di dunianya Engkau juga memberkati, di dalam nama Yesus. Hamba minta Tuhan Yesus Tuhan, hamba berdoa Tuhan Yesus buat pekerja-pekerja di sana yang mungkin ada masalah pandemi, kemudian tidak dapat pekerjaan. Hamba minta Tuhan Yesus Tuhan, pekerjaan simple atau yang baik, pokoknya layak, akan disiapkan, diadakan bagimu yang butuh pekerjaan, dan Engkau akan ambil itu, dan Engkau akan bisa menafkahi family-Mu. Saat ini juga pekerjaan itu akan ada di hidupmu di dalam nama Yesus. Hamba minta Tuhan Yesus Tuhan, bagi yang sedang sedih, berkecil hati, ada apapun, ada masalah, dendam atau gimana, saat ini juga aku patahkan dendam itu di dalam nama Yesus. Aku buat hatimu semakin bersukacita, lebih lagi utamanya untuk memuji-muji nama Tuhan. Saat ini juga hati yang bersukacita itu, the joy is come now in Jesus name. Thank you Tuhan, thank you Jesus, haleluya, amin. Ya, kita udah selesai mengenai episode kali ini, dan episode kali ini sangat memberkati, tapi ini adalah blessing in disguise. Jadi tidak ada yang akan bisa mengerti dengan langsung, butuh pemahaman, butuh diilhami oleh Roh Kudus untuk bisa mengertinya. Tapi saya yakin ini akan sangat memberkati Anda semuanya. Oke, kita ketemu di next episode video yang lain aja.
Dan ya, God bless you dan bye-bye.